Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertatap muka pada mata pelajaran Al-Quran hadis. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Tuhan biasa Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesehatan. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa untuk memperoleh keberkahan dan kelancaran dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kepada Ketua Kelas, Haris, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, berat. Sebelum belajar, mari kita doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Casey, Nur Al-Zikri, Muhammad Haris, Nabila Junri, Nazla. Jadi satu orang yang tidak hadir ya. Yang tidak hadir adalah Rohimah ya. Mudah-mudahan Rohimah segera diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Baiklah, ananda sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Al-Quran. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita, ya tidak? Nah, sebelum kita jadikan pedoman, maka kita harus tahu dulu pengertian Siapa yang tahu pengertian tentang Al-Quran yang sudah kita pelajari? Saya, Pak. Oke, Ardi silahkan. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Diturunkannya secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Ardi. Bagus sekali jawaban yang disampaikan oleh Ardi. Ya, seperti yang disampaikan Ardi tadi, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang sampai kepada kita secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Itu adalah definisi dari Al-Quran. Jadi dari dulu sampai sekarang kita baca Al-Quran, kita baca satu huruf saja sudah bernilai ibadah. Berapa pahala baca Al-Quran satu huruf? 10. Kalau kita baca alif lam mim berarti 30 huruf. Makanya kita harus sering-sering dalam membaca Al-Quran. Bukan hanya alif lam mim. Alif lam mim saja sudah dapat 30, apalagi dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Mulai dari sekarang kita tingkatkan semangat kita untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Baiklah ananda sekalian, pembahasan kita pada kesempatan kali ini, lanjutan dari pengertian Al-Quran adalah kebenaran penurunan Al-Quran. Perlengkapan pembelajaran kita, yang pertama adalah materi ajar yang sudah Bapak kirimkan ke Google Classroom. Apakah sudah membaca semuanya? Sudah. Oke, bagus. Selanjutnya LKPD nanti akan menyusul pada kegiatan selanjutnya. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya sebelum masuk ke pembahasan. Bapak ingin bertanya,
kapan wahyu pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang tahu? Oke, Casey, silakan. Ya, bagus. Kita kasih applause untuk Casey. Jadi wahyu pertama kali itu turun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Selanjutnya, kira-kira bagaimana proses turunnya Al-Quran? Siapa yang bisa jawab? Ya, Pak. Oke, silakan Haris. Jadi Al-Quran pertama kali turun di Gua Hira. Iya. Diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu surat pertama yang diturunkan itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, bagus sekali jawaban dari Haris. Kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menganalisis sejarah turun Al-Quran dan kodifikasinya untuk meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi makna dari kodifikasi itu adalah, ada yang tahu makna kodifikasi? Kodifikasi itu maknanya adalah pembukuan. Nah, pembukuan Al-Quran. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita akan melaksanakan pretest yang akan Bapak kirim melalui Google Classroom. Silahkan sekarang dibuka Google Classroom-nya. Oke. Bagaimana? Sudah selesai melaksanakan pretestnya? Sudah. Bagaimana? Bisa menjawab? Oh, ada yang bisa, ada yang tidak. Oke, kita lanjutkan. Jadi pelajaran kita hari ini adalah tentang turunnya. Yang kedua tentang penulisan dari Al-Quran. Baiklah, ini ada sebuah gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ini gambar apa? Siapa yang tahu? Oke, silahkan, Vivi. Tempat Nabi pertama kali menerima wahyu. Apa namanya ini? Ya, Gua Hira. Disinilah pertama kali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali. Selanjutnya, ini pembahasan pertama kita tentang cara Al-Quran diturunkan. Nah, jadi Al-Quran itu turun dengan berbagai cara. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini secara lengkap. Kalau lengkap berarti berapa juz? 30 juz. Kemudian dari Baitul Izzah kepada Nabi itu diturunkan berangsur-angsur. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara penulisan Al-Quran. Maka kita akan membagi permasalahan ini menjadi 3 kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 3 akan
dan Tripoli Barat. Ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Nah, ya, oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad dari kelompok 1. Tanya, salah satu karakteristik penulisan Al-Quran masa Utsman bin Affan yang digambarkan tadi, menyampaikan Al-Quran itu dengan tanda baca untuk membedakan huruf yang sama. Di masa Nabi dan Abu Bakar, Al-Quran itu tidak ditulis dengan tanda baca. Menjawab dari Aki. Pada masa Nabi Abu Bakar, apakah Al-Quran ditulis dengan tanda? Pada masa Nabi dikenal tanda baca fathah, doma, kasroh, dan lainnya. Bagaimana mereka membedakan huruf dengan huruf lainnya baca Al-Quran? Jadi kan mereka orang Arab, jadi mereka sudah biasa dalam bahasa Arab. Tentunya mereka mudah memahami dalam membaca Al-Quran. Lalu mengapa pada masa Utsman dibuat tanda baca? Nah, pada masa Utsman bin Affan sudah banyak umat Islam, bukan dari golongan Arab saja. Jadi itu mereka susah untuk dalam membaca Al-Quran. Karena itu dibuatlah tanda baca agar mereka mudah memahami dalam Al-Quran dan bisa membacakan huruf-huruf di dalam Al-Quran. Bagaimana? Terima kasih kepada kelompok 1 karena sudah bertanya. Untuk teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Baik, kami selesai. Atau kami berdiri. Mohon maaf. Dari kelompok 3 kita ucapkan applause untuk 3 untuk membedakan dengan huruf ta dan huruf ta. Ada huruf hamzah, ada huruf apa pula? Yang pertama, Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara lengkap. Berapa juz? Turun kepada Nabi Muhammad selama berapa tahun? Selanjutnya kita akan melaksanakan post-test. Baiklah, silakan dibuka post-test yang ada di Google Classroom. Oke. Mana? Sudah selesai melakukan pos? Sudah. Bapak ingin bertanya, manakah pembelajaran kita hari ini? Mana? Apakah materi ini? Iya. Jadi materi ini bisa dibuat. Untuk pertemuan kita yang akan datang, kita akan bahas tentang menghayati keautentikan. Jadi nanti boleh dibaca materi tentang keautentikan. Baiklah, hari ini kita cukupkan di sini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.